Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ajania Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi dengan nomor NIM 187207007. Di sini saya akan memberikan materi tentang ekonomi pendidikan. Yang pertama kita bahas adalah pendidikan sebagai investasi. Pendidikan sebagai investasi di bidang industri dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas. Pendidikan dalam hal ini akan menentukan kualitas SDM yang akan menjadi input tenaga kerja bagi sektor industri. Semakin tinggi tingkat pendidikan, angkatan kerja semakin tinggi produktivitas secara keseluruhan. Karena pekerjaan lebih terdidik cenderung untuk berinovasi dan dengan demikian mempengaruhi hampir semua produktivitas. Dengan pendidikan, tenaga kerja juga akan mempunyai kemampuan mengakses pasar tenaga kerja serta kemajuan karir dan perbaikan status profesional termasuk dalam hal pendapatan. Permasalahan pendidikan. Yang pertama ialah pendidikan belum merata. Banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan dan salah satunya adalah pendidikan yang kurang merata di Indonesia. Pendidikan di kota besar seperti Jakarta pasti berbeda dengan di Papua atau di daerah-daerah lain yang sulit untuk diakses. Masalah pemerataan ini mencakup bagaimana sistem pendidikan mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan tanpa membedakan letak geografis, status sosial, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pendidikan yang tidak merata tersebut bisa disebabkan berbagai hal. Salah satunya karena kurangnya komunikasi pemerintah terhadap pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Di Indonesia sendiri banyak pegunungan dan daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau. Lalu yang kedua adalah permasalahan relevansi dan mutu. Mutu pendidikan merupakan kualitas atau nilai dari pendidikan yang diajarkan. Pendidikan yang bermutu mampu menghasilkan tenaga atau sumber daya manusia profesional. Lalu yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi dalam pendidikan yaitu apabila tujuan dalam pendidikan bisa dicapai dan memberikan daya guna. Jadi pendidikannya akan memberikan hasil baik tanpa harus membuang-buang waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Pendidikan yang efisien mampu menghasilkan lulusan dengan produktivitas yang optimal. Hal tersebut merupakan sumber daya yang tepat untuk masa depan yang lebih baik. Sedangkan secara efektif yaitu pelaksanaan pendidikan yang mampu mencapai target yang telah diatur sebelumnya. Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia juga memiliki faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut mungkin terlihat tidak memiliki dampak yang cukup signifikan, namun nyatanya berpengaruh cukup besar. Lalu faktor iptek. Faktor pertama pendukung masalah pendidikan adalah soal iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurang siapnya menerima perubahan zaman akan membuat perubahan mental negeri. Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan dunia global. Lalu yang kelima ada faktor pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk saat ini berjalan cukup pesat dan berpengaruh dalam pemerataan. Ada daerah yang sangat ramai seperti Jakarta dan kota besar lainnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin banyak pula membutuhkan sekolah-sekolah. Jika kapasitas sekolah sudah tidak cukup menampungnya, maka banyak peserta didik tidak mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan tidak bisa melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor permasalahan pembelajaran. Proses belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru di sekolah dari dulu sampai saat ini hampir sama saja dan belum banyak perubahan, di mana sosok pendidik sebagai seseorang yang serba tahu. Proses belajar mengajar tersebut hanya akan membuat peserta didik merasa jenuh. Jika sudah merasa jenuh, suasana belajar dan proses belajar mengajar terasa tidak menarik dan membosankan. Lalu ada kurangnya guru terlatih. Guru adalah sosok yang memberikan keterampilan juga pengetahuan kepada anak. Sosok guru yang kurang terlatih akan membuat anak-anak kurang mampu menguasai keterampilan dasar seperti berbahasa atau matematika. Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dia alami sebagian besar negara di dunia. Beberapa negara maju bahkan memberikan standarisasi yang cukup tinggi
pada setiap calon guru. Standarisasi itu juga menuntut guru secara aktif mengembangkan potensi anak didik. Dengan begitu, proses belajar mengajar akan terasa lebih menyenangkan. Lalu ada ruang kelas tidak memadai. Ruang kelas yang layak dan memadai menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Karena minim gangguan dari luar seperti serangga atau suara yang bising. Di Indonesia sendiri masih banyak sekolah dengan keadaan yang memprihatinkan seperti atap bocor dan kelas yang kotor. Lalu ada faktor kurangnya dana ajar. Biaya pendidikan saat ini cukup mahal dan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini membuat masyarakat kurang mampu atau sulit untuk mendapatkan edukasi yang layak di Indonesia. Lalu pendidikan sebagai konsumsi dan investasi ekonomi. Pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi, sebagai investasi, dan secara komplementer. Pendidikan sebagai konsumsi adalah pendidikan sebagai hak dasar manusia atau merupakan salah satu hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga sampai tingkat tertentu pengadaan harus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka di banyak negara pendidikan dasar dijadikan sebagai pendidikan wajib belajar. Lihat dari segi sifat kebutuhan pengadaannya, pendidikan pada tingkat ini merupakan barang publik. Kemudian dilihat dari motivasinya, maka pendidikan sebagai konsumsi ini dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan akan pengembangan kepribadian, kebutuhan sosial, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya mengenai orientasi waktunya adalah sekarang. Pendidikan sebagai investasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan neto atau rate of return yang lebih besar di masa yang akan datang. Biaya pendidikan dalam jenis pendidikan ini dipandang sebagai jumlah uang yang diberikan untuk memperoleh atau ditanamkan dalam jumlah modal manusia atau human capital yang dapat memperbesar kemampuan ekonomi di masa yang akan datang. Pendidikan sebagai investasi didasarkan atas anggapan bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau modal, sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Melalui investasi dirinya, seseorang dapat memperluas alternatif untuk kegiatan-kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.